Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-86. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gusti Pangeran Jayangrana, mari silahkan masuk. Mohon maaf jika tempat kami sempit dan kotor. Tidak seperti Istana Kadiri, ujar Warigagung yang mempersilakan Panji Watugunung memasuki serambi kediaman Resi Empu Maespati. Mereka segera melangkah menuju ke sebuah rumah besar yang menjadi kediaman keluarga Warigalit. Kedatangan rombongan Panji Watugunung ke pertapaan segera memancing perhatian para cantrik dan warga di sekitar Lembah Hijau. Mereka berduyun-duyun datang ke pertapaan Lembah Hijau hanya untuk melihat kedatangan Sang Yuwaraja Panjalu. Nyi Ambarukmi, istri Resi Maespati dan Dewi Landep turut bersukacita dengan kedatangan Panji Watugunung dan rombongannya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Warigalit diangkat menjadi Senopati Kadiri. Siang itu, para prajurit pengawal mengamankan sekeliling pertapaan, sedang Panji Watugunung, Warigalit, Warigagung, Ratna Pitaloka, Dewi Srimpi, Naganingrum, Jarasanda dan Resi Maespati berbincang di serambi kediaman Resi Maespati. Saat mereka sedang asyik bercakap, dari dalam rumah Dewi Landep keluar membawakan makanan dibantu beberapa cantrik perempuan. Kecantikan wanita itu langsung membuat Jarasanda terpana beberapa saat. Setelah mereka makan, Panji Watugunung segera mengutarakan maksud kedatangan mereka. Resi Maespati menghela nafas panjang sebelum berbicara. Hamba sangat berterima kasih kepada Gusti Pangeran Jayangrana yang turun tangan untuk membantu masalah keluarga kami. Aku Wujung Biru sendiri sudah angkat tangan untuk masalah ini. Sebenarnya hamba sudah pasrah Gusti Pangeran untuk menerima malu karena gagalnya pernikahan putri bungsu kami, ujar Resi Maespati dengan wajah sendu. Paman Resi tidak usah berkecil hati. Aku yakin Adipati Karang Anom tidak akan berdiam diri saja jika aku yang datang ke sana. Mohon doa restu dari Paman Resi agar perjalanan ini bisa berhasil mengembalikan kehormatan keluarga Paman Resi, ujar Panji Watugunung bijaksana. Terima kasih atas bantuannya Gusti Pangeran. Hamba akan berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar perjalanan Gusti Pangeran nantinya menjadi jalan untuk mengembalikan kehormatan keluarga kami. Resi Maespati segera menangkupkan kedua tangan di depan dada. Panji Watugunung tersenyum tipis. Setelah berbincang beberapa saat, Panji Watugunung dan rombongannya segera berpamitan kepada Resi Maespati untuk melanjutkan perjalanan ke Karang Anom. Resi Maespati mengantar mereka sampai di dermaga penyeberangan menuju Kadipaten Karang Anom. Saat kapal penyeberangan mulai bergerak menuju ke seberang sungai, Resi Maespati menengadahkan tangannya berdoa kepada Hyang Tunggal. Selepas menyeberang sungai Brantas, rombongan Panji Watugunung segera menggebrak kuda-kuda tunggangan mereka menuju ke selatan. Kuda-kuda mereka berpacu mengejar waktu. Saat menjelang sore, mereka telah sampai di kota Kadipaten Karang Anom. Mereka terus memacu kuda-kuda mereka menuju ke istana Kadipaten Karang Anom. Tepat sebelum senja, rombongan Panji Watugunung sudah sampai di depan pintu gerbang istana Kadipaten Karang Anom yang dijaga 4 orang prajurit. Begitu sampai, Warigalit langsung melompat turun dari kudanya dan berjalan menuju ke para penjaga gerbang istana. Tanpa banyak bicara, Warigalit segera mengeluarkan lencana perak candra kapala dari kantong bajunya. Sampaikan kepada Adipati Karang Anom, Gusti Pangeran Jayangrana Yuwaraja Panjalu ingin bertemu dengannya,
ujar Warigalit pada seorang prajurit penjaga gerbang. Si prajurit penjaga itu segera berlari menuju ke dalam istana Kadipaten Karanganom. Adipati Karanganom, Windupati sedang menikmati waktu sore harinya bersama permaisurinya di Taman Sari saat prajurit penjaga gerbang itu menghadap kepadanya. "Ada prajurit penjaga, apa ada sesuatu yang penting?" tanya Adipati Windupati setelah sang prajurit menghormat padanya. "Mohon ampun bila hamba mengganggu waktu Gusti Adipati." Serombongan orang dengan pakaian bangsawan Daha datang di depan pintu gerbang istana Kadipaten Karanganom. Mereka berkata bahwa Gusti Pangeran Jayangrana Yuwaraja Panjalu datang berkunjung, ujar sang prajurit dengan sopan. "Apa? Di mana mereka sekarang?" Adipati Karanganom segera berdiri dari tempat duduknya. Dia begitu kaget mendengar berita itu. "Mereka masih di luar pintu gerbang istana Kadipaten Gusti Adipati," ujar sang prajurit segera. "Dasar bodoh, kenapa tidak kalian persilahkan masuk? Kalian benar-benar membuatku dalam masalah," gerutu Adipati Windupati sambil berlari menuju ke arah pintu gerbang istana Kadipaten Karanganom. Dia begitu ketakutan. Adipati Karanganom, Windupati terus bergegas menuju ke arah pintu gerbang istana Kadipaten Karanganom untuk menyambut kedatangan Panji Watugunung dan rombongannya. Nafasnya sampai tersengal akibat terlalu cepat berlari. Sesampainya di pintu gerbang istana, dia segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. "Selamat datang di Karanganom, Gusti Pangeran. Mohon maaf jika hamba tidak melakukan penyambutan sebagaimana mestinya," ujar Windupati dengan sopan. Berdirilah Gusti Adipati. Ada sesuatu hal yang harus ku bicarakan denganmu." Panji Watugunung mengangkat tangan kanannya. "Mari silahkan masuk ke dalam istana Karanganom, Gusti Pangeran Jayangrana," ujar Adipati Windupati sambil membungkuk hormat. Rombongan Panji Watugunung segera memasuki istana Kadipaten Karanganom. Keriuhan segera terjadi di dalam istana Kadipaten. Adipati Windupati segera memerintahkan para juru masak istana untuk menyiapkan hidangan pada para tamu agung yang datang. 2 orang prajurit diutus untuk menjemput Patih Sengguruh dan Senopati Karanganom, Empu Yudana. Di Balai Paseban Kadipaten Karanganom, Panji Watugunung duduk bersila dikelilingi para pengikutnya. Adipati Windupati pun ikut duduk di sebelah Senopati Warigalit. Tak berapa lama kemudian, Patih Sengguruh dan Senopati Empu Yudana datang menghadap. "Sembah bakti hamba pada Gusti Pangeran Jayangrana." 2 orang pejabat istana Karanganom itu berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. "Aku terima, sekarang duduklah dengan tenang," ujar Panji Watugunung segera. 2 orang pejabat sepuh itu segera duduk di hadapan Panji Watugunung. Setelah semua berkumpul, Panji Watugunung mulai membuka percakapan dengan mereka. "Gusti Adipati Karanganom, kedatanganku kemari adalah untuk meminta bantuan kepadamu," ujar Panji Watugunung sambil menatap ke arah Adipati Windupati. "Mohon ampun Gusti Pangeran, sekiranya bantuan apa yang bisa hamba berikan kepada Gusti Pangeran Jayangrana?" tanya Windupati dengan hati-hati. "Aku mempunyai sebuah masalah yang melibatkan Karanganom." "Kau tahu aku Wujung Biru bukan?" tanya Panji Watugunung segera. "Aku Wujung Biru. Rakrian Gana adalah adik sepupu dari ayah hamba Gusti Pangeran. Ada masalah apa dengan dia kalau hamba boleh tahu?" Hati Windupati, sang Adipati Karanganom berdebar kencang mendengar nama pamannya disebut oleh Panji Watugunung. "Berarti putra aku Wujung Biru itu masih terhitung sepupumu bukan?" Pertanyaan Panji Watugunung sontak membuat Windupati berkeringat dingin. Pikirannya langsung membayangkan hal yang menakutkan. Benar Gusti Pangeran Jayangrana, Ganajaya adalah sepupu hamba dari pihak ayah. "Apa ada hal yang salah dengan sepupu hamba tersebut Gusti Pangeran?" tanya Windupati sambil tergagap. Panji Watugunung mendengus dingin. "Apa kau tahu Ganajaya itu akan menikah?" Panji Watugunung menatap ke arah Windupati. "Setahu hamba dia akan menikah dengan putri seorang resi dari Lembah Hijau, Gusti Pangeran."
Hamba dengar pernikahannya tinggal menunggu hari, jawab Windupati dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Panji Watugunung. Apa kau tahu bahwa Ganajaya diculik orang, sebagai sepupunya? Bagaimana kau tidak tahu masalah ini? Sedangkan keluarga gadis yang akan dinikahinya sudah menyiapkan acara, dan beritanya sudah tersebar. Coba kau pikir Gusti Adipati, bagaimana malunya mereka jika sampai pernikahan mereka gagal karena calon pengantin pria diculik? Saudara macam apa kau ini? Mendengar pertanyaan Panji Watugunung, wajah Adipati Windupati pucat seketika. Dalam pikirannya, calon mempelai wanita pasti ada sangkut pautnya dengan Pangeran Jayengrana ini. Mohon maaf Gusti Pangeran Jayengrana, hamba sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi, ujar Adipati Windupati dengan nada suara rendah. Dengar Gusti Adipati Windupati, Ganajaya diculik oleh gerombolan Gagak Merah. Menurut berita, mereka bermarkas di wilayah Kadipaten Karang Anom ini. Aku tidak mau tahu, besok pagi aku sudah harus menemukan markas mereka. Kalau tidak, jangan harap ada ampun untuk masalah ini. Karena calon pengantin wanita adalah kerabatku, ucap Panji Watugunung segera. Windupati, Patih Sengguruh dan Senopati Empu Yudana terkejut bukan main mendengar ucapan Panji Watugunung. Sedangkan Wari Galit, Wari Gagung dan para istri Panji Watugunung tersenyum tipis saja. Baik Gusti Pangeran Jayengrana, hamba akan memberikan apa yang Gusti Pangeran inginkan, ujar Adipati Windupati sambil tergagap. Paman Patih Sengguruh dan kau Senopati Yudana, kerahkan seluruh telik sandi kita. Malam ini kalian harus menemukan tempat markas gerombolan Gagak Merah berada. Cepat, perintah Windupati pada 2 punggawa Kadipaten Karang Anom itu. Sendiko dawuh Gusti Adipati, 2 orang punggawa Kadipaten Karang Anom itu segera menyembah pada Panji Watugunung lalu pada Adipati Windupati kemudian mundur dari Balai Paseban Kadipaten Karang Anom. Setengah berlari mereka menuju ke arah Kesatrian Karang Anom untuk mengerahkan para telik sandi. Selepas 2 orang punggawa itu pergi, puluhan dayang istana Kadipaten Karang Anom segera menghidangkan pelbagai jenis makanan untuk para tamu agung mereka. Malam itu, Adipati Windupati mengantar mereka ke balai tamu Kadipaten Karang Anom. Pagi menjelang tiba di istana Kadipaten Karang Anom. Sang Mentari Pagi mulai mengusir gelap malam yang sempat menguasai dunia. Kokok ayam jantan bersahutan menyambut kedatangan hangat sinar matahari pagi. Panji Watugunung sedang berdandan dibantu Ratna Pitaloka dan Naganingrum saat Dewi Srimpi masuk membawakan secangkir wedang jahe hangat dan beberapa makanan kecil. Canda tawa terdengar dari kamar itu, seorang prajurit penjaga Kadipaten Karang Anom berdiri di luar kamar. Mohon ampun Gusti Pangeran, Gusti Adipati sudah mendapatkan berita keberadaan markas gerombolan Gagak Merah. Beliau menunggu Gusti Pangeran dan Gusti Permaisuri serta Gusti Selir di Sasana Boga, ujar si prajurit dengan sopan. Bilang pada Gusti Adipati, aku akan segera ke sana, ujar Panji Watugunung yang masih membenarkan sumping telinganya yang berwujud sulur pakis dari emas. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, jawab si prajurit penjaga sambil menghormat pada Panji Watugunung dan segera kembali ke tempat Adipati Windupati. Panji Watugunung melangkah ke Sasana Boga ditemani oleh Dewi Srimpi, Naganingrum dan Ratna Pitaloka. Di Sasana Boga, Adipati Windupati sudah menunggu kedatangan mereka. Setelah bersantap pagi, mereka menuju Balai Paseban Kadipaten Karang Anom untuk membicarakan tentang rencana penyerbuan ke markas gerombolan Gagak Merah. Gusti Adipati, terangkan padaku, di mana letak markas mereka? Jangan sampai ada yang terlewati, tanya Panji Watugunung segera setelah mereka duduk di Balai Paseban Kadipaten Karang Anom. Menurut telik sandi yang melapor, markas gerombolan Gagak Merah ada di timur Rawamas, Gusti Pangeran. Jalan darat satu-satunya ke tempat itu hanya lewat sisi utara yang menghubungkan dengan wilayah Pakuwon Gempol meski hanya jalan setapak di tengah hutan Kaliwungu. Kita bisa menyerbu mereka hanya lewat jalan itu karena Rawamas yang mengelilingi tempat itu penuh dengan buaya,
jawab Adipati Windupati dengan cepat. Kita harus cepat menyiapkan rencana untuk menghadapi mereka. Aku tidak mau pernikahan kerabatku tertunda karena ulah mereka, ujar Panji Watugunung segera. Warigalit dan Warigagung tersenyum simpul mendengar ucapan Panji Watugunung. Sementara itu, di sebuah pemukiman kecil yang terlindung bebatuan dan pohon besar, seorang lelaki bertubuh gempal dengan wajah merah sedang asyik mengusap ayam jagonya dengan air. Dialah Rambusoka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gagak Merah, pimpinan kelompok perusuh Gagak Merah yang membuat pusing pemerintah daerah di selatan Panjalu selama beberapa warsa terakhir. Berbekal ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diperoleh dari berguru kepada beberapa pendekar golongan hitam di wilayah selatan Panjalu, Gagak Merah menjadi dedengkot dunia hitam yang ditakuti. Ditambah lagi, mereka memiliki beberapa tempat persembunyian yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan bagi para prajurit pemerintah daerah Panjalu Selatan membasmi keberadaan mereka. Rambusoka memiliki seorang anak gadis yang bernama Rara Murni yang berwajah buruk rupa. Meski berkulit putih, tapi perempuan itu memiliki taring yang panjang seperti taring harimau. Suatu hari, saat mereka melintasi Pakuwon Jumbiru karena dikejar prajurit Kadipaten Wengker, Rara Murni melihat Ganajaya, putra aku Jumbiru, sedang asyik bercanda dengan para penggembala kerbau di tepi hutan. Rara Murni langsung jatuh cinta pada Ganajaya. Gadis itu lalu meminta Rambusoka alias Gagak Merah menculik Ganajaya. Meski akhirnya mereka berhasil menculik Ganajaya, namun Ganajaya menolak mentah-mentah permintaan Rara Murni untuk menikahinya. Hampir sepekan, setiap hari Rara Murni menyiksa Ganajaya agar mau menuruti keinginannya, tapi Ganajaya tetap saja tidak mau mendengar permintaan Rara Murni. Pagi itu kembali raut muka Rara Murni ditekuk usai keluar dari tempat penahanan Ganajaya. Laki-laki itu kembali menolaknya. Setelah puas menyiksa Ganajaya, Rara Murni keluar dari tempat penahanan. Romo, cepat pikirkan caranya supaya Kakang Ganajaya mau menikahiku. Jangan ayam terus yang kau pikirkan, teriak Rara Murni dengan keras. Anak gadisku yang cantik, ini Romomu juga lagi memikirkannya. Kau tidak usah khawatir, cepat atau lambat, Ganajaya akan jadi suamimu, hibur Rambusoka seraya mengangkat ayam aduannya itu dan memasukkan ke kandangnya. Romo ini apanya yang dipikirkan, tiap hari ayam jago terus yang dipikir. Apa Romo mau kalau aku jadi perawan tua? Iya, Rara Murni terus mengomel pada Rambusoka. Nduk Cah Ayu yang cantiknya sundul langit, kita harus menyiapkan rencana terbaik untuk masalahmu ini. Jangan main gerusa-gerusu, ingat Nduk, semua itu butuh perencanaan yang matang, ujar Rambusoka alias Gagak Merah sambil tersenyum tipis. Aku tidak mau tahu. Pokoknya besok Kakang Ganajaya harus jadi suamiku. Hari ini Romo harus menemukan caranya. Rara Murni melengos pergi dari hadapan Rambusoka. Pria parubaya bertubuh gempal itu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak gadisnya itu. Rara Murni memang memiliki watak keras kepala seperti ibunya. Saat Rambusoka masih bingung memikirkan cara untuk membuat Ganajaya mau menikahi Rara Murni, seorang lelaki bertubuh tegap memakai topeng separuh wajah berlari menuju ke arahnya. Nafas lelaki itu ngos-ngosan seperti takut akan sesuatu. Lurah pasukan Kadipaten Karang Anom akan menyerbu kemari, ujar lelaki bertubuh tegap yang merupakan anggota gerombolan Gagak Merah. Raut muka Rambusoka langsung berubah bengis. Kroco-kroco Karang Anom, mau apa mereka kemari? Apa sudah bosan hidup mereka? Mata Gagak Merah mendelik. Pria bertubuh gempal itu sangat percaya diri karena kemampuan bela dirinya memang di atas para punggawa Kadipaten Karang Anom. Sepertinya mereka bukan hanya berasal dari Karang Anom Lurah Menurut berita, mereka berasal dari Daha, ujar si lelaki bertubuh tegap dengan pakaian hitam itu. Aku tidak takut pada mereka. Segera kumpulkan orang-orang kita, cegat mereka di hutan. Jangan sampai mereka masuk ke tempat kita, perintah Rambusoka pada bawahannya itu.
Baik Lurah si lelaki berbaju hitam dengan topeng merah itu segera bergegas menuju keluar dari kediaman Rambu Soka. Dengan siulan panjang yang merupakan isyarat khas mereka, tak berapa lama kemudian sekitar 200 orang anggota gerombolan Gagak Merah berkumpul di halaman kediaman Rambu Soka. "Ada apa Kakang Sura? Kenapa pagi-pagi begini kita dikumpulkan?" tanya seorang lelaki bertubuh gempal dengan jenggot lebat. "Aku baru mendapat berita dari anak buah Nyi Lampet, pasukan Karang Anom akan menyerbu kemari. Lurah meminta kita menghadang mereka di hutan. Persiapkan diri kalian," ujar Sura, tangan kanan Rambu Soka. Seluruh anggota gerombolan Gagak Merah segera mengangguk mengerti dan bergerak cepat menjalankan tugas masing-masing. Selama ini, pergerakan gerombolan Gagak Merah memang mendapat sokongan dari Nyi Lampet, bekas istri Patih Sengguruh yang tempo hari sempat bermasalah dengan Panji Watugunung dan para istrinya saat menjalankan tugas sebagai Duta Maharaja Samarawijaya. Gerombolan Gagak Merah menyediakan para gadis muda untuk dijadikan pelacur di tempat Nyi Lampet, dan sebagai timbal baliknya, selain uang, mereka menyediakan jasa berita tentang kegiatan di dalam istana Kadipaten Karang Anom. Hubungan antara mereka benar-benar saling melengkapi, sehingga gerombolan Gagak Merah bisa leluasa bergerak di Kadipaten Karang Anom sampai ke Tanggulangin dan Wengker. Berita tentang rencana penyerbuan itu pun bisa bocor karena salah seorang prajurit Kadipaten Karang Anom yang datang ke tempat pelacuran Nyi Lampet keceplosan bicara karena mabuk minuman keras. Sementara itu para prajurit Karang Anom yang berjumlah 200 prajurit dengan dipimpin Senopati Empu Yudana mengiringi rombongan Panji Watugunung yang bergerak menuju markas gerombolan Gagak Merah di selatan hutan Kaliwungu. Menjelang tengah hari, mereka sudah memasuki wilayah hutan Kaliwungu. Hutan lebat itu hanya memiliki jalan setapak yang membelahnya menjadi dua bagian. Suasana begitu sunyi, tidak ada suara burung maupun hewan di tempat itu. Panji Watugunung segera menarik tali kekang kudanya. Para pasukan segera berhenti. Kakang Warigalit, sepertinya kedatangan kita sudah diketahui mereka. Minta kepada para prajurit untuk waspada terhadap sergapan mendadak, ujar Panji Watugunung pada Warigalit yang berkuda di sampingnya. Baik Dimas Pangeran, Jarasanda, bawa pasukan Garuda Panjalu untuk memimpin di depan. Waspadalah, Warigalit menoleh ke arah Jarasanda yang berkuda di belakangnya. 10 prajurit Garuda Panjalu segera melompat turun dari kudanya dan berjalan ke depan sambil mencabut senjata mereka. Perlahan mereka bergerak masuk ke dalam hutan Kaliwungu. Tiba-tiba, sring, beberapa anak panah melesat cepat dari balik rimbun pohon yang ada di kanan jalan. "Awas jebakan!" teriak Jarasanda sambil melesat cepat ke arah panah yang melesat cepat sambil menghantamkan tangan kanannya yang sudah dilapisi tenaga dalam. Blar, beberapa anak panah berhasil dihancurkan, sedang yang lolos dari hadangan Jarasanda meluncur ke arah para prajurit Garuda Panjalu. Namun mereka adalah para prajurit pilihan yang memiliki kemampuan bela diri tangguh. Dengan cepat mereka menangkis dengan menyabetkan senjata mereka. Trang-treak, hanya satu anak panah yang berhasil melukai seorang prajurit pasukan Garuda Panjalu. "Pengecut, keluar kalian! Jangan cuma bersembunyi seperti musang," teriak Jarasanda dengan geram. Dari rimbun pepohonan, ratusan bayangan hitam melompat mengepung mereka. Hahaha. Terdengar suara tawa menggelegar memenuhi semua tempat itu. Tawa yang membuat sakit gendang telinga itu berasal dari Rambu Soka, si Gagak Merah yang menjadi pemimpin gerombolan pengacau di wilayah Panjalu Selatan. Rambu Soka dengan wajah merahnya, menyeringai lebar sambil berjalan mendekati rombongan pasukan Garuda Panjalu dan Karang Anom. "Krocok-krocok Karang Anom, mau apa kalian kemari?" tanya Rambu Soka dengan nada membentak keras. "Jadi kau si Gagak Merah?" Panji Watugunung menatap ke arah Gagak Merah yang berkacak pinggang di hadapannya. "Kalau iya, kau mau apa ha?" Rambu Soka menggosok hidungnya dengan keras. "Lepaskan Ganajaya, Gagak Merah. Sekarang aku meminta secara baik-baik, sebab kalau kau menolak,
Jangan salahkan aku bila bertindak tegas. Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah Rambu Soka alias Gagak Merah. Kau mengancamku, bangsawan tengik, besar sekali nyalimu berani mengancam Rambu Soka. Apa kau sudah bosan hidup Hardik Rambu Soka dengan keras. Mata pria paruh baya berbadan gempal itu melotot ke arah Panji Watu Gunung. Jaga mulutmu Gagak Merah. Mana sopan santunmu? Dia adalah Gusti Pangeran Jayangrana, Yuwaraja Panjalu. Apa kau tidak pernah diajari tata krama oleh orang tuamu? Sahut Senopati Empu Yudana dengan cepat. Mau dia Yuwaraja ataupun Maharaja Samarawijaya pun aku tidak peduli. Siapapun yang berani mengganggu wilayah kekuasaanku, akan pulang tanpa nyawa, ujar Rambu Soka dengan keras. Lancang, mulutmu perlu diajari adab kesopanan rupanya. Usai berkata demikian, Empu Yudana segera melompat ke arah Rambu Soka sambil menyabetkan pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Srit pertarungan hidup mati antara para anggota gerombolan Gagak Merah melawan pasukan Panji Watu Gunung segera pecah di tengah hutan Kaliwungu. Para pengepung dari gerombolan Gagak Merah dengan penuh nafsu membunuh, menerjang maju ke arah pasukan Panji Watu Gunung. Seorang anggota gerombolan Gagak Merah menerjang ke arah Jarasanda. Wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu itu menunduk menghindari sabetan pedang ke arah leher. Waas dengan cepat, dia melompat turun dari kudanya dan balik menyerang anak buah Gagak Merah dengan tendangan kerasnya. Buk! Lelaki bertubuh gempal itu menjerit saat tendangan keras Jarasanda menghajar perutnya. Dia terhuyung mundur sambil memegangi perutnya yang sakit. Belum sempat dia berdiri tegak, Jarasanda sudah melesat sambil menghajar dada si lelaki itu dengan dengkulnya. Anak buah Gagak Merah itu langsung terlempar dan menabrak pohon sono yang ada di belakangnya. Orang itu langsung roboh, setelah muntah darah segar. Melihat lawan roboh, Jarasanda segera mengalihkan perhatian pada lawan yang lain. Dengan mencabut keris Kiai Klotoknya, Jarasanda menerjang ke arah para pangepung. Seorang lelaki kurus yang memakai topeng kayu berwarna merah, dengan tombaknya melesat cepat ke arah Ratna Pitaloka. Pria itu berusaha menusuk dada selir pertama Panji Watu Gunung. Wuut mendapat serangan itu, Ratna Pitaloka dengan menekan punggung kudanya, melenting tinggi ke udara, menghindari tusukan tombak anak buah Gagak Merah. Perempuan cantik itu kemudian mendarat tak jauh dari tempat kudanya. Melihat lawannya lolos, lelaki bertopeng kayu itu memburu Ratna Pitaloka. Sambil mengayunkan gagang tombaknya ke arah kaki Ratna Pitaloka, dia berusaha membongkar pertahanan Ratna Pitaloka. Dengan lincah, Ratna Pitaloka mengangkat sebelah kakinya menghindari gebukan gagang tombak, lalu merubah kuda-kudanya dan menghantam perut lelaki bertopeng kayu. Daasyah lelaki bertopeng kayu itu terdorong mundur beberapa langkah. Setelah berhasil berdiri tegak, dia memutar tombaknya dan berlari cepat sambil menusukkan tombaknya ke arah dada Ratna Pitaloka. Selir pertama Panji Watu Gunung berkelit sedikit ke samping, lalu menangkap gagang tombak dan menariknya dengan cepat. Kuatnya pengaruh tarikan tombak, membuat lelaki bertopeng kayu itu ikut tertarik maju. Lalu dengan cepat, Ratna Pitaloka menghantam dada si lelaki bertopeng kayu itu dengan lengan tangan kanannya. Tombak terlepas, dan si lelaki bertopeng kayu itu terlempar ke belakang karena kerasnya hantaman lengan Ratna Pitaloka. Belum sempat tubuh pria itu jatuh, sebuah jarum berwarna hitam melesat cepat ke arah leher si pria bertopeng kayu. Krip pria itu langsung menghantam tanah dan tak bergerak lagi. Dari mulutnya keluar darah bercampur busa keputihan berbau busuk. Ratna Pitaloka mendelik ke arah Dewi Srimpi. "Jangan ikut campur Srimpi. Aku masih bisa mengalahkannya," ujar Ratna Pitaloka yang disambut senyum manis Dewi Srimpi. "Aku hanya mempercepat dia berangkat ke neraka Kangbok." Selir ketiga Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Ratna Pitaloka hanya mendengus dingin, kemudian melesat maju ke arah anak buah Gagak Merah dengan mencabut pedang bulan kembar untuk mengobati kekesalannya. Perempuan itu segera mengamuk di sana. Melihat itu, Naganingrum yang sedari tadi tenang saja ikut tertarik untuk bertarung.
Putri bungsu Prabu Dharmaraja itu segera melompat tinggi ke udara dan menendang seorang lelaki bertubuh gempal yang hendak membokong Ratna Pitaloka. Des melihat Naganingrum membantunya, Ratna Pitaloka tersenyum simpul. "Hayu teh, kita hajar mereka," ujar Naganingrum dengan memunggungi Ratna Pitaloka. Keduanya lantas saling beradu punggung, saling melengkapi dan menyerang dengan kompak. Panji Watugunung terus mengamati pergerakan Gagak Merah yang tengah berhadapan dengan Empu Yudana, Senopati Kadipaten Karang Anom. Sabetan pedang pemimpin pasukan Karang Anom itu dengan mudah dihindari Rambu Soka alias Gagak Merah. Meski sudah berpuluh jurus, namun nampaknya kemampuan bela diri Empu Yudana memang di bawah Rambu Soka. Empu Yudana melompat mundur setelah sabetan pedangnya berhasil dihindari. Laki-laki paruh baya itu ngos-ngosan mengatur nafasnya. "Cuma segitu kemampuanmu, Yudana, cetek sekali ilmu kanuraganmu. Kau tidak pantas menjadi Senopati Karang Anom," ejek Rambu Soka dengan cibiran yang begitu menghina. Amarah Empu Yudana langsung naik mendapat hinaan Rambu Soka. "Kurang ajar, akan kurobek mulutmu," begal tengik. Usai berkata demikian, Empu Yudana segera memusatkan tenaga dalamnya pada tangan kiri, kemudian dua jarinya mengusap mata pedang di tangan kanannya. Seketika pedang itu memancarkan cahaya putih menyilaukan mata. "Coba kau hadapi ilmu pedang perakku ini, berandal tua," teriak Empu Yudana sambil melesat cepat ke arah Rambu Soka. Srit pedang yang menyilaukan mata itu terayun ke arah leher Rambu Soka. Meski sedikit kaget, Rambu Soka mampu menghindari sabetan pedang Empu Yudana. Hanya permainan anak-anak kau pamerkan kepadaku, Yudana. Jadi cuma ini kemampuan bela diri terbaikmu, sungguh mengecewakan." Ejekan demi ejekan terus terucap dari mulut Rambu Soka, membuat Senopati Empu Yudana semakin terpancing emosinya. "Bedebah, akan kucincang kau bangsat." Dengan penuh amarah, Empu Yudana terus memburu Rambu Soka dengan serangan pedang peraknya. Namun karena terlalu bernafsu, serangan demi serangan Senopati Empu Yudana bisa dihindari oleh Rambu Soka. Srit sabetan pedang perak Senopati Empu Yudana meleset ke samping Rambu Soka yang berkelit ke kiri. Pimpinan gerombolan Gagak Merah itu segera melihat pertahanan Empu Yudana yang rapuh dan dengan cepat menghantam dada Senopati Kadipaten Karang Anom itu dengan ajian cadas geninya. Bukblar, aug, Empu Yudana meraung keras saat pukulan telak ajian cadas geni menghantam dada kirinya. Tubuh Senopati Kadipaten Karang Anom itu melayang jauh dan menabrak tubuh seorang prajurit Karang Anom yang tengah beradu senjata dengan anggota gerombolan Gagak Merah. Berak keduanya roboh menghantam tanah. Empu Yudana segera muntah darah segar, pertanda bahwa dia menderita luka dalam cukup parah. Warigalit yang hendak menyerang pada Gagak Merah selalu dihalangi oleh Suro, tangan kanan Gagak Merah, yang memiliki kemampuan kanuragan di atas rata-rata pengikut Gagak Merah. "Mau kemana kau, pria berkumis? Hadapi aku dulu jika ingin melawan Gagak Merah," ujar Suro menyeringai lebar sambil mengacungkan tombak pendeknya ke arah Warigalit. Kakak seperguruan Panji Watugunung itu mendengus keras, kemudian meraba tombak angin yang ada di punggungnya. Melihat Warigalit juga bersenjata tombak pendek, Suro menyeringai lebar. Selama ini dia belum pernah bertemu dengan lawan yang bersenjata sama dengannya. Melawan Warigalit yang bersenjatakan tombak pendek, membuat dia sangat bersemangat. Warigalit segera melompat maju sambil menusukkan tombaknya. Angin dingin berseliweran saat tombak pendek itu mengarah pada leher Suro. Suro terkejut melihat kekuatan tombak pendek Warigalit dan dengan cepat mundur setengah langkah sambil menangkis mata tombak yang mengincar nyawanya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.